Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسادد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ketaatan hingga kita bisa berada di sini di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas yang dilakukan di masjid kalau diniatkan i'tikaf maka akan bernilai sawab pahala. Jadi niatkan i'tikaf di dalam masjid, nawaitu sunnah i'tikaf, di dalam hati sudah cukup. Tidurnya pun dapat pahala sebagaimana orang ibadah. Tapi di masjid duduknya seperti orang lagi zikir, lagi ibadah. Nah, orang yang baca Quran di masjid tidak niat i'tikaf, kurang lebih baca Quran sama dengan di rumah, karena tidak diniatkan i'tikaf. Nah, kita sekarang berada di masjid, diniatkan dalam hati, ya Allah, aku sunnah niat i'tikaf. Bahkan di dalam kitab Taqrir dijelaskan, seandainya kita lupa nih niat i'tikaf, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, lupa niat i'tikaf, boleh kita hadirkan dalam hati, tapi yang dilapaskan dalam hati. Nama itu sunnah i'tikaf. Ya Allah, aku niat sunnah i'tikaf di dalam sholat, boleh sah-sah. Tapi yang dilepas, kalau dilepas batal. Jadi saking dianjurkannya berniat i'tikaf di dalam masjid. Bahkan makruh baru datang masjid duduk, minimal sholat 2 rakaat. Salli sunnatan tahiyatul masjid. Atau diganti oleh bagi itu sahih, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 4 marah, 4 kali, untuk mengganti kedudukan sholat. Itu tidak sholat. Dijelaskan di dalam kitab Taqribus Sadidah. Kita lanjutkan kajian, insyaallah kita baca kitab Riyadhus Shalihin, yaitu taman-tamannya orang-orang saleh. Kitab ini dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Selalu bergandengan. Ya, tapi ulama sepakat pendapat Imam Nawawi lebih diunggulkan, yang utama daripada Imam Al-Imam Rawi lebih cenderung kepada fikih. Beliau alim berbagai bidang ilmu dan karangan kitab. Beliau begitu banyak, karangannya pun dipakai di mana-mana. Banyak karangan beliau. Yang paling kitab yang besar itu Minhajut Talibin. Itu kitab fikih yang mana di situ ditulis juga kil Imam Nawawi yang disunahkan naruh batu kerikil di kuburan, rasas bilma menyiram air. Kalau mau nyari nasnya buka di dalam kitab Minhajut Talibin. Atau di situ dijelaskan juga. Jadi beliau termasuk ulama yang produktif. Beliau wafat pada tahun 676 Hijriah. Beliau menghabiskan waktunya untuk menuntut ilmu. Bahkan ada mengatakan beliau tidak pernah tidur selama 2 tahun dalam keadaan berbaring di atas kitab. Tidak makan, jadi lapar. Minum baik, makan ketika sahur baik. Jadi gigih ulama di dalam mencari ilmu, karena thalabul ilmi itu menuntut ilmu adalah salah satu fardu ain. Bahkan dijelaskan di dalam kitab Masaid Ibn, orang yang tidak belajar, tidak mengaji, zanbaini, dosanya 2. Pertama, kalau dia berbuat maksiat dosa. Kedua, dosa tidak ngaji. Tapi kalau orang alim, zanbun, dosanya cuma 1. Palingan dia melanggar syariat.
jelaskan. Jadi beliau sangat produktif di dalam menulis kitab. Ala kulli hal, zaman sekarang udah jarang para ulama menulis. Kemarin kita terakhir tentang masalah bab yang menjelaskan tentang muraqabah. Muraqabah ini adalah pengawasan diri, yang mana kita tuh selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang merasa diri diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pergerakan di dalam untuk melakukan maksiat itu akan merasa takut, sempit karena merasa diawasi. Bayangkan kalau kita di satu ruangan dikasih CCTV, mungkin kita tidak akan leluasa bergerak, berbuat yang macam-macam. Nah, orang yang hatinya sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka maupun zahir maupun batinnya mereka akan takut berbuat maksiat. Jadi ini dijelaskan juga intinya bagaimana mendatangkan makom muraqabah, makom yang merasa diawasi, ada salah satunya dengan mengaji daripada ilmu agama. Kita lanjutkan sekarang pembahasan bab takwa. Karena bab ini sebenarnya masih banyak, jadi kita setiap pertemuan satu bab. Takwa. Takwa ini bab yang menjelaskan tentang takwa. Definisinya mungkin kita sudah setiap hari Jumat wabil khusus mendengarkan khatib ittaqallah haqqa tuqatih wa la tamutunna wa illa mungkin tiap Jumat kita mendengarkan. Imam Haddad di dalam kitab beliau Nasaidin menjelaskan juga definisi takwa ini adalah imtisal, menjalankan perintah, wajtanibu, dan menjauhi segala larangan. Itu definisi takwa. Tapi beliau menambahkan juga bil zahir wal batin, takwa di dalam zahir dan batin. Salat itu takwa badaniyah yang zahir. Sedekah ibadah badaniyah, malun harto, zahir nampak. Ada lagi takwa yang batin yang tidak nampak, cuman diri dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Apa itu? Sabar, ikhlas, ridho atas bala ketentuan Allah yang tidak menyenangkan, bersyukur. Ini ibadah qalbi, ibadah batinnya yang di dalam hati. Jadi dan takwa ini tidak akan bisa sampai derajat takwa kalau tanpa laisa minal ilmi, tanpa didasari dengan ilmu. Bahkan di dalam kitab I'anah Talibin di bab awal mukadimah dijelaskan secara muin, man ibadah, barang siapa yang ibadah bi ghairi ilmi, tanpa ilmu, mardudah, tertolak, la tuqbal, tidak diterima. Saking begitu pentingnya di dalam mengkaji di dalam ilmu agama. Imam Nawawi juga di dalam mukadimahnya Minhaj afdhalul ibadah, ibadah yang afdal ba'dal maktubah, setelah salat fardu yang diwajibkan, puasa, zakat, salat, yaitu mengkaji di dalam ilmu. Karena dengan mengkaji kita tahu ada barometer, ada tolak ukur yang mana yang diperintahkan, yang mana dilarangkan. Baru bisa sampai derajat titik takwa. Kalau itu tidak akan bisa takwa. Kalau sekedar abid ahli ibadah. Di sini beliau memulai dengan kalamnya Allah. Kalau Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai ya harfun nida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Maknanya banyak, takutlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Sebenar-benar takwa. Jangan cecek takwanya, tapi sebenar-benar takwa. Jadi itu seruan. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Di dalam ayat lain Allah katakan kalau Allah Ta'ala fattaku, bertakwalah kepada Allah, fattakullah mastata'tum, semampu kalian. Ya minimal ya fardu, salat fardu naik-naik dikit, qobliyah naik-naik
dikit ba'diyah, barulah tambahan duha, witir, atau sholat-sholat yang sunnah awabin, tambahan sholat istikharah, sholat taubat, banyak sholat. Termasuk kalau sholat tasbih itu termasuk golongan sholat sunnah nafil mutlak. Karena waktunya tidak terikat muwakatan, tidak terikat oleh waktu. Mau malami boleh, mau pagi boleh, asal jangan waktu haram. Waktu yang diharamkan ba'da subuh dan ba'da asar. Nah kalau duha, sholat yang diikat oleh waktu, tidak bisa malami sholat duha, karena waktunya dari terbitnya fajar sampai saat zawal sebelum subuh. Nah jadi kalau bisa dawamkan sholat sunnah, itu termasuk salah satu jalan ketakwaan kepada Allah. Jadi latih minimal 2 rakaat habis mandi mau berangkat kerja, sholli sunnatul duha. Boleh juga digabung sholli sunnatul duha ma'al kharajil manzil, saja aku niat sholat duha dan bersama sholat niat keluar rumah. Banyak sholat sunnah itu kalau di dalam kitab Bughiyah Maqtasidin, kitab fatwa para ulama, Syekh Abdul Rahman kitabnya, itu dijelaskan juga boleh menggabung sampai satu sholat itu 12 sholat. Tapi dilatih. Dirugi tetap pahalanya yang Abdul masna dua. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya digoyorlah. Witir yang tinggalkan juga ba'da Ramadan ini bukan dekat witir lagi, masih ada witir. Bahkan Imam Syafi'i sunnah muakkad, Imam Abu Hanifah wajib witir tersebut. Itu sunnah muakkad, sangat ditekankan, jangan ditinggalkan. Kemudian hazihi hayat, ini adalah ayat mabniyatul lil muradi minal aula. Ini ayat yang dibangun, yang dimaksud dengan keutamaan orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah juga mengatakan dalam ayat Al-Quran, jadi ayat tentang perintah takwa ini paling banyak, termasuk ayat yang banyak. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan perkataan yang benar. Jadi berbicara yang benar itu termasuk sifatnya takwa. Laisa minal kazab, jangan berdusta. Walaupun itu hal yang menyepelekan, bilang beda hati, itu sudah bohong, belum takwa, belum takwa. Kadang bilang hati, itu termasuk berdusta. Kalau terus-terusan istiqomah di dalam perkataannya yang kazib tadi, berdusta tadi, termasuk kategori fasik atau munafik. Kata Nabi, salasa, ada 3 alamat munafik. 3 ciri orang munafik itu iza halsa kazab, kalau dia ngomong berdusta. Ngomong terus dia ngomong, ini termasuk golongan munafik. Orang yang berdusta. Kalau dia sudah istiqomah, naik derajatnya menjadi fasik. Fasik kalau dalam Islam itu jadi saksi nikah tidak sah. Tidak sah. Cuman Imam Ghazali ya sudahlah, asal muslim yang penting dia muslim sudah. Cuma kalau untuk hati-hati carilah orang yang soleh, minimal dia tidak fasik, sederajat lah antara ketaatan dan dosanya, atau lebih bagusnya unggulnya ketaatan daripada dosanya. Dalam Islam itu Imam Syafi'i ketat, orang fasik tidak dibolehkan menjadi saksi. Yang itu sekarang nikah masing nyari yang penting kayo wibawa disuruh jadi saksi. Ini keliru ya, ini keliru. Itulah kemerosotan di dalam pengetahuan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat lain Allah katakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, maka Allah akan jadikan setiap kesulitannya, setiap kesusahannya, setiap kesedihannya makhrajan, dari kata kharaja yakhruju makhrajan, istimakan tempat jalan keluar setiap permasalahan yang Allah berikan. Jadi solusi ketenangan dalam hidup ini cuma satu, takwa.
Solusi setiap permasalahan cuma satu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahrojan, Allah berikan dia tempat jalan keluar, makhraj, tempat keluar. Wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan dia rezeki min haitsu la yahtasib, yang tak pernah dia pikirkan, yang tak pernah dia sangka ada ke jalan keluarnya. Karena rezeki Allah itu wasi', luas. Dan Allah itu mendatangkan sebab dari manapun. Kalau pemikiran kita terbatas, akal kita ini ada sekatan batas. Tapi kalau kuasanya Allah tidak terbatas. Makanya manusia, kalau kita dengar azan itu hayya 'alas shalah, la haula wala, kita tuh tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan menandakan ayat sholat. Alhamdulillah kita sholat, berarti kita tidak punya daya yang menggerakkan kita Allah. Makanya ketika azan, setelah itu disunahkan la haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, tiada daya dan upaya ya Allah. Ini menunjukkan kalimat ini kita ini lemah, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Kalau yang lain Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa yaqulu misluhu, maka katakan seperti itu, Allahu Akbar. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi orang yang bertakwa, maka Allah akan berikan semua jalan keluar setiap permasalahan, kesusahan, kesedihan, kekacauan. Karena kita hidup ini tidak akan pernah lepas dari satu permasalahan. Di jalan baik ada orang yang ngamuk, tidak sabaran, ngelasun, orang ngebut. Kalau kita tidak bertakwa, sulit gitu. Didikti sama perilaku orang lain. Orang marah juga gitu. Nah, apa bedanya gitu sama di? Dan Allah berikan rezeki yang tidak pernah dia sangka. Jadi tidak akan bisa orang itu derajat makom bahagia kalau dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan juga, ini masih banyak ayat-ayat tentang takwa ini. In tattaqu, ini insartiyah kalau dalam ilmu. Jika syarat, jika engkau bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum, Allah akan menjadikan furqan. Furqan itu pemisah, yang mana yang hak, mana yang batil. Orang itu kalau sudah bertakwa, Allah akan mendampingi orang tersebut. Ketika dia dihadapkan suatu perkara yang samar-samar, seberat, halal, haram, batil, hak, dia akan Allah beri pemisah. Allah beri petunjuk agar dia bisa memisahkan, oh ini hak, ini hak nih, oh ini batil nih, oh ini halal, oh ini haram, jangan aku lakukan. Nah, jadi kuncinya bertakwa. Wa yaghfir ankum, dan Allah akan menghapuskan daripada dosa-dosanya, sayyiatikum, kesalahan-kesalahannya. Wa yaghfir lakum, dan diampunkan juga daripada dosa. Jadi luar biasa takwa ini. Tapi hendaknya dilandasi dengan ilmu, jangan sekedar abid ahli ibadah, tapi tidak pernah meningkatkan kualitas di dalam ibadah. Yang dipinta itu meningkatkan kualitas. Takutnya banyak ibadah kualitasnya kacau. Apa TH-nya, yang mana rukun kaulinya. Minimal kita lagu kadang ngapal bisa ngerti kan lagu barang. Al-Fatihah sudah bisa kita memahami. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur bagi Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Nasi, Maliki Yaumiddin, Ahjanya manusia, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah menyembah kepada Allah. Minta pertolongan. Minimal Al-Fatihah itu dipahami. Sambil dibaca tadabbur, tadabbur. Kelewatan gitu 40 tahun, 50 tahun gitu sholat Al-Fatihah dan ngerti arti. Lagu-lagu itu apa? Cerita-cerita film itu apa? Makna Al-Fatihah tidak apa. Jadi kita dipinta untuk meningkatkan kualitas. Jangan sampai kerjanya banyak hasilnya dikit. Nah, itu ditingkatkan. Nah, dengan ngaji inilah meningkatkan. Seperti ini, seperti ini.
Jadi kita tahu yang mana nilai yang besar, mana nilai yang kemudian wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang memiliki karunia, keutamaan yang azim, yang besar, yang agung. Wal ayatu fil babil kasyiratil ma'lumah, dan ini ayat dijelaskan di dalam bab takwa ini dalam Quran itu maklum sudah diketahui dan kasyir banyak tentang masalah perintah takwa. Imam Haddad juga beliau di dalam kitab Nasruddinnya menulis di bab-bab awal setelah 3 bab takwa, dijelaskan juga bab takwa. Kemudian fal aula an Abi Hurairah, hura ini nama kucing, harrah kucing artinya. Karena Abu Hurairah ini sahabat Nabi, ini suku kucing karena dulu pernah lengan, kalau baju orang Arab terdahulu kan lengannya besar-besar. Jadi kalau kita nengok boleh di searching film-film Arab terdahulu, lengannya besar-besar. Nah, disitulah dapat riwayat Nabi itu ketika doa ba'dal wudu irfa'u yadan, mengangkat tangannya tinggi sampai-sampai ibta' ketiak Nabi nampak putih. Nah, karena dia turun bajunya. Kalau kita sekarang baju koko itu sempit nih. Cuman aneh pula kalau kita buat sekarang. Orang zaman dulu susah. Itu dapat riwayat Nabi itu mengangkat tangan sampai ketiak Nabi nampak putih. Abu Hurairah salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kala kila dikatakan itu, ya Rasulullah, man akramun nas, ya Rasulullah. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa sih manusia yang pantas, yang layak dimuliakan? Nah, kala Nabi menjawabkan, ittaquhum, yang bertakwa di antara kalian. Kemudian faqulu, sahabat bertanya, laisa an hadzal nas'aluka, bukan itu yang kami pertanyakan ya Rasulullah. Kala Nabi mengatakan fa Yusuf, Nabi Allah, ibnul Nabi Allah, ibnul Nabi Allah. Apakah Nabi Yusuf apakah Nabi Yusuf punya ayah namanya Yakub terus sampai ke Ishak? Laisa, bukan itu. Laisa an hadza nas'aluka, bukan itu ya Rasulullah yang bertanyakan. Oh, datu kala Nabi menjawab, fa an muadinil arabi tas'aluni. Oh, yang kalian tanyakan tuh orang Arab. Yang kalian tanyakan kepadaku tentang orang Arab ya. Kemudian faqala Nabi menjawab, khiyaruhum, yang baik di antara mereka fil jahiliyah, di zaman jahiliyah, khiyaruhum, yang baik fil islami, di dalam Islam, iza faquhu. Jadi yang baik itu manusia yang layak dimuliakan kata Nabi, mereka yang baik akhlaknya waktu di zaman jahiliyah dan di dalam Islam, iza, tapi pakai iza apabila fakuhu, wabil makna di Syarah Imam Nawawi, dari Syarah para ulama, fakuhu di sini maknanya biddamal qab ala fil mazkur wa hukiya kasraha ay ulima ahkamu syar'i, yang mereka paham benar hukum-hukum syar'i. Nah, jadi muliakan mereka orang-orang yang akhlaknya baik dan orang itu paham di dalam hukum-hukum agama syariat. Dia tahu nih, kadang ahli ibadah sholatnya rajin, ahli ibadah, cuman masih melakukan yang makruha, istiqomah pula, masuk masjid kaki kiri terus makruh, sedangkan kaki tangan, masuk WC malah kaki kanan, ini makruh. Nah, jadi takwa itu benar-benar orang yang di sini dipinta ulimu ahkam syar'i, yang mereka itu mengetahui daripada hukum-hukum syar'i. Nah, cuman ala kulli hal di dalam kitab Qawaidul Mutahharah dijelaskan di bawah hadis Nabi, yati yaumul zaman, akan datang hari zaman, kasyirun minal banyak penceramah khatib, wa qalilul faqihun, sedikit orang yang paham tentang fikih, yang mengajarkan fikih. Itulah zaman yang kita sedihkan. Kemudian jadi ini minta, ini hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih Imam Bukhari wal Muslim, hadis sahih. Jadi muliakanlah orang-orang yang benar
bagus, baik di dalam agamanya dan benar ulima ahkam syar'i, yang mereka itu benar-benar mengetahui hukum-hukum syar'i. Kalau di dalam ayat ini Allah katakan inna akramakum indallah, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi indallah, kalau di sisi manusia beda, jabatan, harta, tahta, baru mulia. Kemudian terus biasa kan tengok orang. Coba kalau kita buat bajir, wah mulia, tapi mulia indan nas di mata manusia. Ala kulihal, itulah pergeseran lama-lama nanti dalam hadisnya la yabqa, tidak akan tersisa Islam itu ila semuhu, kecuali hanya namanya beda. Hanya karena banyak yang tidak paham lagi tentang agama. Bahkan baru-baru ini kita pernah duduk, Ustaz, kentut itu tidak batal wudhu. Wah, dari mana pula nas ini? Tidak batal wudhu. Ini kan kacau, akutnya pengetahuan di dalam agamanya. Kalau kita tidak bisa main komputer, tidak berdosa. Tidak bisa matematika juga tidak berdosa. Tapi kalau tidak bisa wudhu, dosa gitu. Bagaimana sholat kita mau sah? Nah, ini banyak pertanyaan, jawaban pertanyaan yang keliru seperti ini. Wudhu itu tidak batal, kentut itu tidak batal wudhu katanya. Nah, ini nas dari mana? Keliru nih. Karena dalam wudhu itu salah satu yubtil wudhu kharaja, keluarnya syai'in, keluarnya sesuatu min sabila ini di antara dua jalur Allah. Jembatan wudhu itu cuma ada 4. Satu, keluarnya sesuatu di antara dubur dan dubur. Apapun syai' yang keluar maka batal. Contoh, ulat yang keluar, batal. Walaupun masuk kepalanya masuk lagi, tapi kalau dimasuki tidak batal, karena yang mengeluarkan, saya jelaskan juga. Dubur maupun kubur itu depan, dubur itu bagian belakang. Kedua, mashu ajnabiyah, menyentuh yang bukan mahram itu batal wudu. Basarati, antara kulit dan kulit, illa kecuali sunun, gigi, sofa, kuku, sya'run, itu bukan kulit, atau pakai hail, tidak. Kemudian hilangnya akal ini banyak, dengan gila, pingsan, tidur. Kalau tidur ini dengan bisyarat tidurnya maq'aduhu fil ard, duduknya memang menempati seperti ini. Nah, ini aman. Jumat itu kan banyak orang tidur. Maksudnya selesai, berarti korban ya, jadi padahal dia itu. Tapi tidak batal karena tidak seperti ini. Kalau juga ini batal. Ayo, salah angin dulu. Oke. Kemudian satu lagi menyentuh mashul kubul wal dubur adami dengan butuh lengkap dengan telapak tangan. Jadi kalau dengan ini, ada ibu-ibu sudah wudu nyabu anaknya, batal wudunya karena dia menyentuh kemaluan anaknya. Walaupun sogir, walaupun kecil. Nah, kemaluan sendiri pun batal, apalagi orang lain batal. Ini batal. 4 ini, yang lainnya tidak batal. Sudah wudu makan tidak batal, sunare kumpul. Sudah wudu terpijak najis tidak batal, cukup cuci baik. Kemudian lugatan hadis, disarai lagi tentang lugat hadis. Akramu, makna mulia itu ismu tabdil innal karami wa aslu kasratul khair, yaitu mulia itu adalah asalnya orang yang banyak berbuat kebaikan. Wa huwa, lawannya adalah diddul lu'mu. Lu'mu itu lawannya berbuat jahat. Jadi setidaknya katanya kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita ikutkan sunnah-sunnah Nabi. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku, kata Nabi. Jadi jangan kita mau mencinta semua Nabi tapi kita tidak pernah melakukan sunnah-sunnah Nabi. Hadir majelis seperti ini majelis Nabi, bukan majelis kita, tapi majelis Nabi Muhammad SAW. Katanya cinta, minimal hadir. Nabi itu mengatakan kun aliman, jadi orang alim.
Kalau tidak bisa juga ya sudah, muta'aliman yang belajar ngaji. Tidak bisa juga sudah mustami'an datang duduk dengari. Tidak bisa juga mahabbah cinta kepada majelis ilmu. Wala takun khamis, jangan kau jadi yang kelima kata Nabi. Halaka celaka orang yang benci majelis ilmu. Nauzubillah. Dosanya besar, musuhnya Nabi. Orang yang benci kepada majelis ilmu itu musuhnya bukan ustaz tapi Nabi. Nauzubillah.